Begini, Ibu Bapak Menteri dan Pak Arteria, apa yang disampaikan Prof. Arteria sesungguhnya esensinya adalah dalam pengujian formil itu posisi pemerintah dan DPR itu agak ditarik maju sedikit ke depan, sehingga tidak sekedar sebagai pihak pemberi keterangan, tapi lebih kepada pihak yang harus mendefend, yang harus mematahkan dalil-dalil apa yang disampaikan oleh pemohon. Jadi suasana atau dimensinya Pak Arteria lebih kepada kontensiosa begitu. Anda pasti paham itu. Kalau untuk pemerintah, memang selama ini kan berdasarkan pasal 54, ketika Mahkamah Konstitusi membutuhkan atau memerlukan keterangannya, keterangan pembentuk undang-undang, Presiden dan atau DPR, maka bisa meminta keterangan bagaimana historical tentang munculnya sebuah undang-undang maupun sebuah norma yang dipersoalkan oleh pemohon. Tapi dalam pengujian formil itu lebih kepada pemohon dan pemerintah atau presiden beserta DPR saling berhadapan-hadapan, lebih kepada mengadili kasus konkret Mahkamah Konstitusi, sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon sesungguhnya harus dipatahkan. Hari ini saya melihat ada beberapa hal yang oleh pemerintah maupun DPR jawabannya masih global, padahal ada dalil-dalil yang dirinci oleh pemohon. Saya sebenarnya yang terkait langsung di 103 dan 100, meskipun semua jadinya 107, setelah saya cermati bagaimana sesungguhnya ketika pemohon 103 mempersoalkan partisipasi publik, ada 10 federasi buruh yang ketika itu dipersoalkan oleh pemohon dalam dalilnya yang tidak dilibatkan, yang meskipun pada akhirnya dilibatkan tapi di sana tidak ditemukan adanya sebuah kesepakatan atau kesimpulan. Nah, ini kan mengandung esensi sebenarnya apa sih sesungguhnya partisipasi itu, apakah sekedar diundang kemudian hadir ataukah sebenarnya ada substansi yang lebih dalam yang harus disepakati yang kemudian menjadi kristalisasi daripada norma yang tertuang dalam undang-undang yang kemudian dibentuk itu. Itu kan menjadi persoalan lain yang kemudian harus dijawab oleh pemerintah dan DPR. Termasuk dalam perkara 107 misalnya juga mempersoalkan bagaimana tentang nomenklatur Omnibus Law sendiri yang belum clear, baik historicalnya, sejarahnya maupun kemudian tinjauan-tinjauan yuridis, filosofisnya sebagaimana yang dipersoalkan Pak Wahidudin tadi. Nah, itu kemudian secara faktual menurut pemohon 107 bahwa undang-undang itu tidak menyederhanakan, malah sebaliknya kata dia. Itu yang sebenarnya harus dijawab. Saya hanya memberi contoh itu, maksud saya bahwa dalam perkara pengujian formil pemohon dan pemerintah dan presiden dan DPR saling berhadapan-hadapan, saling membuktikan. Jadi bisa dikatakan quote and quote perkaranya adalah kontensiosa yang harus dibuktikan dan harus dipatahkan oleh masing-masing pihak. Itu saja Pak Ketua sesungguhnya. Jadi ada pergeseran. Makanya apa yang disampaikan Prof. itu sangat penting, bahwa bukti bisa surat, bisa saksi, bisa ahli, itu yang sangat memegang peranan penting dalam pembuktian pengujian formil. Berbeda dalam pengujian material. Kita mengedepankan nomor urut bukti adalah bukti surat adalah nomor urut 1. Tapi ketika pengujian formil itu bisa bergeser menjadi yang pertama adalah bukti saksi, surat, bahkan bisa juga ahli. Jadi ada pergeseran tentang level-level makna bukti juga, nilai bukti juga, nilai alat bukti maksud saya. Mungkin itu saja Pak Ketua, supaya ini juga penting dan saya kira bagian dari message putusan 79 itu adalah yang hari ini kita sampaikan bersama-sama oleh para hakim kepada para pihak, termasuk khususnya pemerintah dan DPR.
Itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih.